Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video transportasi bagian 2 ini saya akan menjelaskan mengenai uji optimalitas setelah kita menemukan kemarin adalah solusi awal yang visible. Jadi setelah kita peroleh solusi awal yang visible, maka langkah selanjutnya adalah uji optimalitas. Kira-kira solusi awal tersebut apakah sudah optimal atau belum? Ada dua metode yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah stepping stone, yang kedua adalah Modified Distribution Method. Ini contoh dari pemecahan awal atau solusi awal. Misalkan ini kita gunakan metode sudut barat laut, kemudian kita peroleh solusi awalnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat sumber A1 ke tujuan B1 di sini kita alokasikan sebesar 6. Kemudian sumber A1 ke B2 di sini dialokasikan sebesar 2. Kemudian sumber A2 ke B2 di sini dialokasikan sebesar 6. Kemudian sumber A2 ke B3 di sini sebesar 4. Dan sumber A3 ke B3 sebesar 5. Kemudian sumber A3 ke B4 sebesar 15. Nah, kira-kira solusi yang kita peroleh ini, jadi ini yang lainnya berarti nilainya 0 ya. Jadi untuk sumber A1 ke B3 itu berarti tidak dialokasikan berapa unit pun, tidak ada 1 unit pun yang dialokasikan ke B3. Nah, ini adalah solusi awalnya. Kira-kira sudah optimal belum sih? Nah, ini adalah tugas kita dengan menggunakan stepping stone atau modi untuk mengecek apakah sudah optimal atau belum. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu adalah stepping stone. Di sini yang pertama adalah kita harus menentukan nilai dari CIJ aksen atau astrip. Di mana CIJ astrip atau aksen di sini disebut sebagai ongkos kesempatan atau opportunity cost. Jadi dikatakan optimal jika untuk setiap variabel non-basis XIJ, nilai CIJ aksennya itu kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau untuk setiap variabel non-basis, XIJ-nya di sini nilai opportunity cost-nya di sini harus kurang dari 0. Kalau kita lihat di sini ada kata variabel non-basis. Masih ingat di program linear ya, jadi ada non-basis dan ada variabel basis. Yang disebut non-basis itu, kalau dulu kita ingat, berarti adalah dia itu bernilai sama dengan 0. Jadi seperti ini. Ini adalah variabel non-basis. Jadi A1 ke B3 di sini atau X13 ini adalah variabel non-basis. Kemudian A1 ke B4 ini adalah variabel non-basis. Kemudian A2 ke B4 ini adalah juga variabel non-basis. Atau kita sebut sebagai X13, X14, X21, X24, X31, X32 ini adalah variabel non-basis. Jadi kotak-kotak yang kosong di sini yang tidak ada pengalokasian atau sama dengan 0 di sini adalah variabel non-basis. Dan sebaliknya ini berarti adalah variabel basis ketika di sini ada kotak isi. Oke, sebelum kita melakukan uji optimalitas, jadi harus dipastikan bahwa jumlah variabel basisnya itu harus sama dengan M ditambah N dikurangi 1. Apa itu M? M itu adalah banyaknya dari sumber. Kalau kita lihat di sini sumbernya 3, kemudian N itu atau nano di situ, N itu adalah banyaknya tujuan. Tujuannya di sini 4. Kita punya 3 ditambah 4, berarti kita punya 7, kemudian kita kurangkan 1. Jadi kita punya 6. Jadi seharusnya banyaknya variabel basis kita adalah sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini sudah oke. Berarti kita sudah mempunyai banyaknya variabel basis ini sama dengan M ditambah N dikurangi 1. Berarti kita bisa langsung masuk ke uji optimalitas. Kemudian kembali lagi, jadi ini akan dikatakan optimal jika kotak kosong di sini nanti nilai CIJ astripnya itu harus kurang dari sama dengan 0 semua di situ.
Oke, bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentukan loop. Loop itu adalah ketika kita berangkat dari A, harus kembali lagi ke A. Atau biasanya di situ adalah disebut sebagai cycle ya. Jadi kembali lagi ke A itu lagi. Jadi tentukan loop dari setiap variabel non-basis atau kotak kosong. Oke, ini adalah contoh dari loop. Ini. Kita punya kotak kosong di sini, A1, B3. Kemudian namanya loopnya di sini, maka dia akan melompat. Namanya makanya disebut sebagai stepping stone, karena dia akan melompat atau batu pijakan ya. Ini adalah batu pijakan yang pertama di sini, kemudian batu pijakan kedua, batu pijakan ketiga, dan batu pijakan keempat di sini kembali lagi ke kotak kosong. Ini adalah namanya loop, jadi kembali ke dirinya lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi loop di sini adalah harus melompat di kotak yang ada isinya. Jadi dari kotak kosong, kemudian melompat di pijakan yang ada batunya, atau di sini adalah kotak isi di situ. Jadi ini adalah kotak isi. Nah, apakah harus selalu ke kiri? Tidak. Jadi boleh ke kanan, boleh ke bawah ini. Jadi rotasinya tidak harus berlawanan dengan jarum jam. Jadi boleh juga searah jarum jam. Kemudian boleh juga ke bawah dulu, kemudian ke atas dulu, ke kanan, boleh ke kiri, boleh. Yang jelas adalah tidak boleh diagonal. Jadi tidak boleh diagonal gini. Itu tidak diperbolehkan. Jadi stepping stone-nya ya kanan, kiri, bawah, atas itu saja. Oke, setelah kita menemukan loop di sini, tandai kotak pada loop dengan positif dan negatif secara bergantian mulai dari kotak di awal loop. Kita berikan positif, oke, negatif, positif, dan negatif. Jadi mulai dari kotak kosong tadi itu, maksudnya adalah tempat kita mulai untuk berpijak, ini adalah positif, jadi dimulai dari positif dulu, kemudian berikutnya adalah negatif, kemudian positif, kemudian negatif. Seperti itu. Kemudian kita temukan lainnya, misalkan ini. Untuk A1B4, ini juga contoh loop ya. Jadi panjang. Jadi kalau kita lihat di sini yang kotak kosongnya ini boleh dilempati. Jadi boleh dilompati langsung ke kotak isi di sini, kemudian ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, kemudian kita lompat lagi ke balik ke dirinya sendiri. Jadi pijakannya itu tadi kotaknya di situ adalah kotak isi di situ. Kalau sudah kita temukan, kita berikan positif, negatif, positif. Nah, ini adalah contoh lainnya untuk A2B1, kemudian kita berikan positif negatifnya. Ini. Kemudian untuk contoh A2B4 ini. Nah, jadi benernya kalau misalkan kita pilih ke bawah, ini misalkan pasti juga sama, ini positif, ini negatif, positif, negatif. Misalkan loop kita adalah tidak ke kiri misalkan. Oke, terus untuk berikutnya, nah ini juga contohnya. Jadi kita pijakannya hanya di kotak yang ada isinya. Kemudian terakhir, nah ini. Ini adalah kita menentukan loop, kemudian kita berikan nilai positif, negatif, positif. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita temukan loop dan berikan positif dan negatif, langkah ketiga adalah hitung nilai delta Fij dengan menjumlah nilai Cij yang sudah dikalikan dengan tandanya di setiap kotak pada loop. Jadi misalkan ini, tadi kita sudah berikan positif, negatif, positif, negatif. Kita bisa menghitung nilai delta Fij-nya. Nah ini. Delta Fij-nya ini berarti kita tinggal menjumlah nilai Cij. Cij berarti kita bicara cost. Kemudian kita menjumlah nilai Cij. Jadi ini cost-nya ya. Cost-nya di sini 5, kemudian 3, 3, kemudian di sini 4. Jadi 5 dikalikan positif di sini berarti 5. Kemudian 3 di sini kalikan negatif, berarti ini dikurangi 3. 3 dikalikan positif di sini berarti ditambah 3. Kemudian 4 dikalikan negatif, berarti dikurangi 4. Berarti kita punya nilai delta delta F13 sebesar sama dengan 1. Itu. Begitu juga untuk lainnya. Nah ini. Kita punya loop. Kita berikan positif, negatif, positif, negatif.
kita akan dapatkan delta F14. Jadi ini 1 dikurangi 3, ini kan karena cosnya 3 ya. Ditambah 3, dikurangi 4, di sini cosnya 4, ditambah 7, kemudian dikurangi 2. Maka kalau kita jumlahkan di sini, hasilnya sama dengan 2. Begitu juga untuk lainnya. Ini pijakannya sederhana ya. Jadi di sini berarti kan kita punya 7, kemudian dikurangi 2, kemudian ditambahkan 3, dikurangi 3. Nah ini. Dan seterusnya. Oke, positif, negatif, positif, negatif. Kemudian kita dapatkan delta F24. Kemudian untuk kotak kosong berikutnya, ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Maka kita akan punya delta 31. Terakhir, untuk delta 32, ini, kemudian positif, negatif, negatif, maka kita punya sebesar minus 5. Oke. Langkah keempat, jadi setelah kita dapatkan delta Fij, hitung nilai Cij angstrit. Nah, ini tadi kan dikatakan optimal jika nilai Cij angstritnya itu adalah kurang dari sama dengan 0. Apa hubungannya delta Fij dengan Cij angstrit? Ternyata di sini Cij angstrit atau opportunity cost kita itu adalah negatif dari delta Fij. Jadi setelah kita dapatkan ini semua delta di sini, maka kita akan peroleh Cij angstritnya atau aksennya tinggal kita kalikan negatif 1. Jadi di sini yang awalnya 1 delta F13 berarti C13 angstritnya negatif 1. Ini berarti minus 2, minus 5, minus 7, 1, dan 5. Kembali lagi tadi ke awal. Apakah sudah optimal? Belum ya. Jadi dikatakan optimal jika opportunity cost-nya atau keseluruhan di sini itu harus kurang dari sama dengan 0. Kalau kita lihat ini sudah oke sampai ke 4 di sini, tapi yang di ke-5 ya ini, yang ke-5 atau C31 angstrit dan C32 angstrit ternyata di sini belum optimal. Ini. Jadi ini yang dinyatakan nanti sebagai variabel basis baru. Ini. Kenapa? Tadi kalau kita lihat X31, 31 kan berarti ada di sini ya. Ini kan tadi non-basis. Nah ini non-basis. Karena dia dikatakan belum optimal, maka ini akan menjadi variabel basis. Jadi yang awalnya non-basis, dia akan menjadi variabel basis. Ini sama seperti ketika kita simplex. Berarti akan ada variabel masuk dan ada variabel keluar. Gitu. Ini akan menjadi variabel basis baru, berarti ini akan menjadi variabel masuk kita. Ini. Jadi ada 2 di sini. 31 dan 32. Ini yang akan menjadi variabel basis baru atau variabel masuk. Tapi yang kita pilih hanya 1. Kira-kira yang dipilih yang mana? Seperti biasa, berarti kita pilih yang paling membuat tidak optimal. Gitu. Langkah berikutnya, setelah kita dapatkan variabel basis baru, tadi ada pilihannya adalah X31 dan X32. Kita pilih yang paling membuat tidak optimal, berarti adalah X32. Kenapa? Karena dia adalah nilai positifnya paling besar. Tadi kan kalau X32 adalah 5, X31 adalah 1. Jadi yang nilai positifnya paling besar di situ akan menjadi variabel basis baru. Jadi ini X32 akan menjadi variabel basis baru. Jadi letaknya ada di sini. Kemudian kalau kita kembali lagi, X32 di sini, loop-nya tadi itu adalah bentuknya adalah seperti ini. Jadi ke atas, kanan, ke bawah, kemudian ke dirinya. Atau bisa juga ke kanan, ke atas, ke kiri, kemudian ke dirinya di sini. Oke. Tadi ketika dinyatakan tidak optimal, berarti harus masuk ke iterasi berikutnya. Dimaksud dengan iterasi berikutnya, kita berarti harus membuat tabel baru atau solusi baru. Tadi kan solusi yang lama tadi kan dikatakan tidak optimal, berarti kita harus memperoleh solusi baru. Bagaimana caranya? Jadi solusi barunya tetap kita nyatakan dalam tabel, namanya disebut sebagai tabel baru. Jadi yang pertama caranya adalah tentukan loop.
dari variabel basis baru. Jadi ini variabel basis baru, kita tentukan loopnya. Jadi seperti ini. Jadi kurang lebih ya sama seperti tadi ya yang kita temukan. Kemudian tandai kotak pada loop dengan positif dan negatif secara bergantian. Jadi sama seperti tadi juga. Yang ketiga, tentukan jumlah komoditas terkecil yang akan dipindahkan ke variabel basis baru dengan menentukan komoditas minimum di antara semua kotak yang bertanda negatif pada loop. Misalkan komoditas itu dilambangkan dengan mu. Jadi maksudnya ketika kita sudah menemukan loopnya adalah seperti ini, silakan menentukan jumlah komoditas terkecil yang bisa kita masukkan ke kotak ini. Ini. Kira-kira komoditas yang mana? Ini kan ada 6, ada 4, ada 5. Kita pilih yang tandanya negatif berdasarkan loopnya tadi. Jadi kalau kita lihat di sini yang negatif di sini adalah untuk 6 dan negatif di sini adalah untuk si 5. Ini. Jadi kita ambil yang tandanya di sini negatif, 6 dan 5. Tadi adalah komoditas terkecil. Nah, makanya di sini mu di sini bisa kita dapatkan dengan minimum dari 6 dan 5 tersebut. Antara 6 dan 5, yang paling kecil di sini nilainya adalah 5. Jadi komoditas terkecil yang bisa kita isikan ke kotak X32 di sini berarti sebesar 5. Itu. Jadi kita masukkan di sini sebesar 5. Kemudian kita cek lagi nomor 4 ya. Kotak pada loop yang bertanda negatif, komoditasnya dikurangi mu, sedangkan kotak bertanda positif, komoditasnya ditambah mu. Jadi yang positif di sini, jadi awalnya 0, kita tambahkan 5, jadi di sini 5. Kemudian yang 6 di sini kita kurangkan 5, akhirnya menjadi 1. Kemudian di sini tadi kita punya 4, kemudian kita tambahkan 5 menjadi 9. Kemudian di sini kita punya 5 awalnya, kita kurangkan 5 menjadi 0. Nah, ini yang disebut sebagai variabel luar kita. Jadi yang 0 di sini akan menjadi hilang atau menjadi kotak kosong. Jadi nggak perlu dituliskan lagi ada angka 0 di sini, tidak perlu. Jadi seperti ini. Ini adalah tabel baru kita, ini adalah solusi baru kita. Jadi ini ada kotak. Kalau kita lihat apakah sudah benar kondisinya, M plus N min 1. Tadi kan M-nya adalah 3 ditambah 4, berarti 7, dikurangi 1 berarti 6. Ini tadi ada isinya 1, ini ada isinya 2, 3, 4, 5. Ini jadi kotak kosong ya, jadi ini jadi kosong. 6-nya ada di sini. Ternyata sudah tetap jadi ini. Nah, jadi ini adalah solusi baru kita tadi. Kita akan ada variabel basisnya sejumlah 6, sama seperti tadi. Berarti kita harus uji optimalitas. Kira-kira solusi kita sudah optimal atau belum? Ini tidak saya tuliskan angkanya ya, nilainya pengalokasiannya berapa. Jadi benarnya berubah ya hanya kotak yang ada di sini saja. Yang lainnya ini tetap mengikuti pada iterasi sebelumnya. Itu. Ini maka uji optimalitas berarti kita harus mencari CIJ Aksen atau CIJ aksennya. CIJ Aksen atau CIJ aksen bisa kita dapatkan dengan delta FIJ. Delta FIJ bisa kita dapatkan dari loop tadi. Nih. Kita cari loopnya lagi dari setiap kotak kosongnya. Jadi kita punya delta F13. Nilainya adalah 1. Kemudian delta F14 sama dengan min 3. Delta F21 sama dengan 5. Delta F24 sama dengan 2. Delta F31 sama dengan 4. Delta F33 sama dengan 5. Maka kita akan CIJ aslinya adalah sebagai berikut. Apakah sudah optimal? Kalau kita lihat di sini nilainya masih ada yang tidak kurang dari sama dengan 0. Jadi belum optimal, maka X14 akan menjadi variabel basis baru.
Maka X14 tadi menjadi variabel basis baru ya. Jadi kemudian langkahnya sama seperti tadi. Kita harus menggantikan. Jadi yang ada yang variabel basis baru, atau di situ ada kotak masuk, atau ada variabel masuk, berarti ada variabel keluar. Jadi kalau variabel masuknya adalah X14, berarti harus ada variabel keluarnya. Kira-kira yang mana ya? Sama seperti tadi, kita harus mencari mu-nya. Berarti X14-nya di sini, loop-nya adalah seperti itu. Kita berikan positif negatif. Kemudian yang negatif di situ ada cost. Itu ya, jadi ada komoditasnya di sini 2, di sini adalah 15. Berarti mu-nya adalah sama dengan 2. Berarti ini dikurangkan 2, berarti menjadi kosong. 5 ditambah 2 jadi 7, 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Kemudian di sini berarti akan menjadi 2. Jadi yang awalnya adalah variabel non-basis, akhirnya menjadi basis. Sini adalah X14. Kemudian yang awalnya adalah variabel basis, maka dia akan menjadi non-basis atau menjadi variabel keluar di sini. X12. Ini. Oke. Ini adalah solusi baru kita atau tabel baru. Yang lainnya nilainya tetap ya. Jadi ini ada mengikuti iterasi sebelumnya, ini juga mengikuti iterasi sebelumnya, mengikuti iterasi sebelumnya, dan ini menjadi kotak kosong. Hitung lagi CIJ Axtrid-nya. Sama. Jadi kita lakukan proses ini terus hingga dinyatakan dia optimal. Oke. Jadi ini. Nah, di sini ternyata CIJ Axtrid-nya di sini sudah bernilai negatif semua, atau CIJ Axtrid-nya sudah kurang dari sama dengan 0 semua. Berarti sudah dinyatakan di sini optimal. Jadi ini tabel optimalnya. Kita punya pengalokasiannya seperti ini. Kemudian kita peroleh biaya transportasinya adalah sebesar 86. Dengan X11 sama dengan 6, X14 sama dengan 2, X22 sama dengan 1, X23 sama dengan 9, X32 sama dengan 7, X34 sama dengan 13, kemudian XIJ lainnya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nanti setnya itu adalah sebesar 86. Gitu. Berikutnya adalah metode MODI ya, jadi Modified Distribution Method di sini. Kita punya rumus di sini yang harus kita perhatikan, yaitu ada 2 rumus di sini. Jadi kotak isi, yang maksudnya tadi adalah ketika di situ ada pengol, ini adalah kotak isi ya, tadi. Kemudian ini adalah kotak kosong. Jadi ketika kita bertemu kotak isi, maka rumus yang kita kenakan adalah seperti ini. UI ditambah VJ itu adalah sama dengan CIJ. Kemudian, atau kita bisa juga seperti ini. UI ditambah VJ dikurangi CIJ itu sama dengan 0. Ya, ini sama ya. Kan tinggal dipindah ke sebelah kiri aja, ini sama dengan 0. Jadi, kotak isi kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian kotak kosongnya, UI ditambah VJ dikurangi CIJ itu sama dengan opportunity cost-nya. Jadi, sama dengan CIJ Axtrid atau aksennya. Jadi sama, kriteria optimal itu adalah ketika CIJ Axtrid-nya di sini bernilai kurang dari sama dengan 0. Nah, apa sih UI VJ ini? UI itu adalah bilangan baris, makanya di sini ada kolom tambahan ya, sama seperti Vogel ya. Kita berikan ada kolom tambahan dan ada baris tambahan. Kalau di sini kita sebut sebagai UI, ini adalah bilangan baris, kemudian VJ itu adalah bilangan kolom. Ini. Jadi ada di bawah sini. Oke, caranya adalah beri nilai U1 sama dengan 0. Apakah harus U1? Sebenarnya tidak, bebas. Mau di U2, di U3, V1, V2, V3, V4, bebas. Gitu. Yang penting adalah kita berikan nilai sama dengan 0 itu di salah satu dari bilangan tersebut, bilangan baris maupun bilangan kolom. Oke, kita berikan di sini sama dengan 0. Yang kedua, tentukan nilai UI dan VJ dengan menggunakan rumus bintang. Ini, bintang yang 1. Berarti kita kerja dulu di kotak isi.
kita bekerja di kotak isi. Jadi kalau di kotak isi di sini rumusnya adalah kita punya UI ditambah VJ itu sama dengan CJ. Jadi seperti ini. Kita sudah punya UI-nya U1 di sini sama dengan 0. Kotak isinya di sini kita punya cost-nya di sini sama dengan 2. Kita punya relation atau hubungan di sini bahwa U1 ditambah V1 harus sama dengan 2. Ini kan UI ditambah VJ itu harus sama dengan 2. Ini. Ingat, kita bicara cost ya. C ini adalah cost. Jadi yang kita lihat cost-nya. Jangan lihat di komoditasnya. Jadi ini 0 ditambah kita tidak tahu berapa, itu harus sama dengan 2. Berarti otomatis VJ-nya itu adalah 2. Jadi agar hubungan atau rumus ini terpenuhi, berarti kita harus memiliki VJ atau V1 di sini sama dengan 2. Gitu. Oke. Berikutnya. Misalkan adalah V2. Kita punya U1 di sini itu adalah 0. Kemudian di sini cost-nya punya 3. Berarti nilai V2-nya harus ya 3. Nah ini. Kemudian lagi kita punya di sini ada 3. Kemudian di sini cost-nya 3. Maka agar terpenuhi hubungan ini berarti kita punya di sini adalah nilainya 0. Jadi pekerjaannya tidak harus kiri kanan apa itu harus bekerja di U1 dulu, U2 dulu. Kita ikuti aja. Kira-kira yang informasi kotak isi yang ada itu yang mana saja dan yang bisa dikerjakan duluan itu yang mana gitu. Kita sudah dapatkan nilai ini, berarti kalau di sini 0, di sini 4, berarti yang di sini pasti 4. Ini. Di sini 4, di sini 7, berarti agak terpenuhi, berarti di sini nilainya harus 3. Jadi yang bersesuaian ya. Jadi kayak misalkan 7 ini berarti ya barisnya, kemudian kolomnya. Ini juga, ini adalah barisnya dan kolomnya. Harus memenuhi rumus yang bintang itu. Ini baris, ini kolomnya, ini barisnya. Jadi bersesuaian. Itu juga untuk ini yang terakhir. Ini 3, kemudian di sini 2, berarti ya di sini harus negatif 1. Nah ini. Ini kita bekerja di kotak isi dulu. Setelah ini baru kita bekerja di rumus yang kedua atau di kotak kosongnya. Tadi kan tujuan kita adalah mencari C, I, J, Astrid. Ini. Jadi kita punya hubungan. Ketika kita sudah menemukan UI dan VJ semua, kita baru bergerak di kotak kosong. Kita akan punya hubungan UI ditambah VJ dikurangi CIJ, itu adalah CIJ Astrid. Seperti itu. Ini. Tentukan nilai CIJ Astrid dengan menggunakan rumus yang kedua. Oke, jadi ini adalah tadi hasil setelah kita dapatkan UI dan VJ. Sekarang kita cari CIJ Astrid-nya. Ini, oke. Jadi kan kita punya bahwa U1 atau UI ditambah VJ yang bersesuaian, kemudian dikurangi adalah CIJ-nya itu harus sama dengan CIJ Astrid. Atau di sini CIJ 13 kan kita bekerjanya di kotak kosong tadi untuk rumus yang kedua. Jadi CIJ 13 itu bisa diperoleh dari U1 ditambah U3, maksud saya adalah V3, kemudian dikurangi dengan cost-nya dia. Ini ada yang dimaksud dengan C13. Jadi 0 ditambah 4 dikurangi 5. Ternyata hasilnya negatif 1. Begitu juga untuk ini. Berarti kita punya U1-nya 0, kemudian V4-nya min 1, kemudian cost-nya di sini adalah CIJ-nya di sini adalah 1. Kita dapatkan minus 2. Begitu juga untuk ini, kita punya 0, kemudian 2 dikurangi 7, seperti ini. Apakah? Nah, di sini kita tidak perlu delta FIJ ya, langsung kita dapatkan di sini adalah CIJ Astrid atau aksen. Apakah sudah optimal? Ternyata dia belum optimal. Nah, di sini kita temukan bahwa X31 dan X32 menjadi variabel basis baru. Nah, ini kan sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di metode stepping stone. Jadi, yang berbeda hanya ini tadi. Bagaimana kita mencari atau menentukan C, I, J, Astrid-nya. Jadi kalau di stepping stone di situ kita gunakan pijakan atau loop itu tadi. Kalau di modi kita gunakan UI dan VJ. Ini. Nanti terserah kalian mau menggunakan metode yang mana, yang dikira lebih cepat atau yang lebih mudah, itu bebas. Jadi pada dasarnya sama, kita uji optimalitas di situ.
kita harus menentukan atau mengecek kira-kira CIJ Astrid-nya itu apakah sudah terpenuhi kurang dari sama dengan 0 atau belum. Gitu. Ternyata di sini belum. Kalau kita lihat ini ya hasilnya sama seperti kita menggunakan MODI. Jadi kalau ketika belum optimal berarti kita harus membuat tabel baru. Nah, membuat tabel baru caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Atau maksud saya sudah saya jelaskan tadi ya di slide sebelumnya itu. Jadi ini tidak saya lanjutkan. Jadi di sini nanti ketika sudah kita punya tabel baru, baru kita ulang lagi. Kita hitung satunya. Kita hitung V1-nya dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan CIJ Astrid. Kemudian kita, apakah sudah optimal? Apakah sudah kurang dari sama dengan 0? Kalau belum optimal, berarti kita harus bentuk tabel baru menggunakan tadi sama. Kita gunakan loop ya. Kita gunakan loop, kita cari mu-nya, kemudian kita pasang di situ. Jadi untuk metode uji optimalitas, saya kira cukup tadi ya. Jadi MODI dan juga ada stepping stone. Jadi keduanya di situ fungsinya adalah untuk mendapatkan atau menentukan nilai CIJ Astrid-nya. Ketika kita bentuk tabel baru, satu-satunya cara itu ya sama. Kita harus menentukan loop-nya, kemudian kita tentukan juga mu-nya, kemudian kita tentukan variabel keluarnya yang mana, kemudian baru kita dapatkan tabel baru. Setelah kita dapatkan tabel baru, ya terserah apakah mau menggunakan stepping stone atau MODI lagi. Kalau MODI lagi berarti ya UI dan VJ dan seterusnya. Tuh. Saya kira cukup untuk uji optimalitas. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus khusus di model transportasi. Ada beberapa kasus khusus. Yang pertama adalah keadaan tidak setimbang. Apa yang dimaksud tidak setimbang? Itu adalah ketika jumlah supply dan demand-nya di sini, kalau kita jumlah di sini tidak sama. Itu adalah keadaan tidak setimbang. Ketika ditemukan tidak sama di sini, apa yang harus dilakukan? Kita tambahkan dummy. Jadi kita tambahkan dummy. Kayak ini, demand-nya di sini 70, kemudian supply-nya 85. Berarti kan kita perlu demand di sini tambahan sebesar 15. Paling nggak ada 15 di sini. Maka di sini akan ada dummy atau tujuan di sini adalah jadi ini tidak real itu. Maksudnya adalah tujuan atau gudang ataupun pabrik atau apa ini tidak real. Jadi ini diperlukan untuk kita proses perhitungan di iterasi itu. Ini yang disebut sebagai dummy. Maka di sini demand-nya adalah 15. Cost-nya, biaya transportasinya semu. Jadi kita berikan di sini cost-nya adalah sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini keadaannya sudah setimbang. Nah, kemudian nanti ya tinggal diiterasi seperti biasa. Begitu juga kalau misalkan ini tidak disetimbang juga ya, tapi di sini yang kurang adalah supply. Supply-nya di sini kurang sebesar 5, maka yang ada dummy-nya itu berarti ada di sumbernya ini. Sumbernya dari sumber dummy, cost-nya kita berikan 0, kemudian supply-nya di sini sebesar 5. Gitu. Setelah kondisi tadi tidak seimbang, kasus khusus berikutnya adalah degenerate. Ini tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu degenerate adalah kondisi ketika jumlah variabel basis kurang dari M plus N-1. Makanya tadi setiap iterasi itu harus dipastikan bahwa banyaknya variabel basis itu harus sama dengan M plus N-1. Ini. Kemudian kalau misalkan tidak terpenuhi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi ini misalkan kita gunakan metode sudut barat laut, atau misalkan kita gunakan metode Vogel, tapi ternyata di hasil akhirnya di situ, kondisinya di situ bukan M plus N-1, tapi kurang dari itu. Makanya kita harus menggunakan metode lain, misalkan. Ini, membuat tabel awal dengan metode lain. Tapi ini akan pasti ya memakan waktu juga ya. Yang paling mudah itu ada yang nomor 2. Menambahkan nilai 0 pada variabel non-basis, kemudian pemilihan variabel bebas namun bersyarat bahwa semua variabel non-basis yang lain harus memiliki loop. Jadi contohnya ini. Kita punya sumbernya adalah 4, tujuannya adalah 3, berarti variabel basisnya mestinya berapa? 4 ditambah 3 dikurangi 1. Berarti kita punya 6 variabel basis atau 6 kotak isi. Kalau kita lihat di sini kotak isinya 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata hanya ada 5. Berarti kita butuh 1 variabel basis lagi.
Nah, kita harus memberikan nilai 0 di salah satu kotak kosong di sini agar variabel basisnya menjadi m plus n min 1. Nah, kira-kira peletakannya ada di mana? Nah, itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus kita cek dulu. Pastikan ketika kita memberikan nilai 0, boleh di sini kan? Boleh di 11, boleh di x12, boleh di 22, boleh saja. Tapi harus dipastikan bahwa semua kotak kosongnya nanti harus memiliki loop. Ini, kalau kita lihat di sini, diletakkan di 11. Apakah di sini sudah benar? Kita cek. Kalau misalkan di sini, berarti loopnya kemana? Berarti kan ke kiri, ke bawah, kemudian kemana lagi? Apakah dia punya loop? Oke, salah. Berarti loopnya jangan ke sini. Berarti ke kanan, ke bawah, ke kiri, kemudian ke atas. Ini boleh dilompati ya 40-nya ya. Karena kalau nggak gitu nanti positif negatifnya tidak akan kembali lagi ke dirinya sendiri, itu tidak positif. Jadi pastikan ketika membuat loop itu kembali ke dirinya sendiri juga positif. Jadi ini positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi ini boleh dilompati seperti itu. Oke, ternyata ini sudah punya loop ya. Kemudian kita geser ke bawah. Kalau di 22 di sini berarti loopnya kemana? Ini. Berarti kita punya ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, kemudian ke dirinya. Ternyata punya loop. Kemudian kalau misalkan di sini berarti loopnya kemana? Ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah. Oke. Kalau di sini x31 berarti kemana? Berarti ke atas. Ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah itu. Kalau ini udah kelihatan ya, ini loopnya. Kalau ini berarti ke negatif, positif, negatif, positif. Nah ini, jadi pastikan semua punya loop. Berarti kalau gitu ya udah oke ini kalau misalkan diletakkan ke sini. Karena nanti kalau misalkan diletakkan di tempat yang berbeda, ada kemungkinan bahwa si variabel non-basif atau kotak kosongnya di situ tidak akan punya loop di situ. Jadi yang harus dipastikan tadi, ketika kondisi di generate, kita tambahkan 0, tapi pastikan pemberian 0-nya itu tepat. Jadi semua kotak kosongnya itu punya loop di situ. Dan itu jawabannya tidak tunggal ya. Jadi tidak selalu ini adalah jawabannya yang paling benar. Ada kemungkinan yang berbeda juga. Ada kemungkinan misalkan ditaruh di sini, itu juga semua variabel non basisnya itu punya loop. Itu ada kemungkinan. Jadi kalau misalkan berbeda dengan temannya gitu jangan terlalu panik. Karena memang ada kemungkinan jawabannya tidak tunggal untuk peletakan nolnya itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi variabel basisnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah cocok. Nah, ini adalah masih di generate ya. Kalau tadi adalah di tabel awal, kalau ini adalah di tabel iterasi. Jadi konsepnya sama. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan di tabel awal atau di solusi awal kita gunakan sudut barat laut, kita dapatkan solusinya ini. Ternyata sudah M plus N min 1. Oke, kemudian di iterasi, itu ada kemungkinan nanti ada kondisi degenerate, padahal awalnya itu tidak ada. Jadi setiap iterasi harus tetap dicek, apakah dia sudah M plus N min 1, itu wajib dicek. Jadi itu. Jadi ada kemungkinan dia akan menjadi degenerate juga, soalnya di iterasi keberapa, misalkan seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi nanti harus tetap diberikan nilai 0. Dan konsep pemberian nilai 0-nya adalah sama. Jadi sarannya adalah setiap, ya bukan saran, itu yang wajib dilakukan adalah kita harus mengecek apakah semua variabel basis di setiap iterasi itu sudah memenuhi M plus N min 1. Jadi kita punya solusi, dicek apakah sudah M plus N min 1. Punya solusi baru lagi, dicek apakah sudah M plus N min 1. Gitu. Sebelum dilakukan uji optimalitas. Kondisi yang ketiga itu adalah jalur rusak, yaitu adalah kondisi ketika suatu sumber tidak dapat mengirimkan supply-nya ke suatu tujuan. Jadi misalkan saya harus mengirimkan ke kampus kita misalkan. Nah, di situ jalur rusak itu maksudnya tidak ada akses untuk ke sana. Jadi ya tidak mungkin atau saya mengirimkan barang ke kampus gitu. Nah, biasanya disimbolkan dengan strip seperti ini.
Jadi ini sumber 1, di sini ada jalur rusak, berarti dia tidak mungkin mengirimkan ke tujuan 5. Jadi dia hanya bisa mengirimkan ke tujuan 1, tujuan 2, 3, dan 4. Begitu juga untuk ini. Sumber 2 di sini tidak bisa mengirimkan ke tujuan 3. Ini adalah namanya jalur rusak. Biasanya kalau di tabel dinyatakan dengan strip. Kemudian kalau strip gini, ingat kita kan perlu harus menyelesaikan juga ya, jangan berupa model juga, model saja. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau strip di sini, misalkan kita bekerja dengan optimalitas, uji optimasi, kemudian juga sudut barat laut, itu biasanya kan tidak memperhatikan cost. Tapi kalau CIJ terkecil, kemudian Vogel, di situ kan berkaitan dengan cost. Tanda strip di sini, berarti cost-nya itu adalah big M. Ini. Jadi biaya transportasi diubah menjadi sangat besar. Jadi dituliskan di sini sebagai big M. Ini kalau fungsi tujuannya adalah meminimumkan. Nanti kalau memaksimumkan berbeda lagi. Jadi kita berikan big M, big M, big M, kemudian nanti kita iterasi seperti biasa. Oke. Ingat ya, jadi kalau jalur rusak, cost-nya adalah sebesar big M. Kalau dummy, tadi yang kasus yang pertama, dummy, itu cost-nya adalah sebesar 0. Jangan sampai kebalik. Itu penting itu. Jadi kalau ini itu berarti cost-nya adalah 0 di situ. Kemudian kalau jalur rusak itu adalah big M. Dengan apa tujuannya? Jadi kalau big M ini diasumsikan bahwa nanti tidak akan terpilih. Jadi ini kalau bisa ini akan dipilih terakhir. Jadi karena nggak mungkin kan, jangan sampai kita mengalokasikan ke perjalanan yang tidak ada aksesnya seperti itu. Oke, kasus khusus terakhir dan juga slide terakhir untuk materi transportasi. Jadi adalah ketika fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Tadi kalau transportasi itu memang ya default-nya atau model umumnya adalah meminimalkan biaya transportasi. Tapi kalau misalkan kita bicara maksimumkan, kan mungkin saja itu adalah bukan biaya transportasi, tapi adalah pendapatan. Kalau misalnya kita melakukan perjalanan ke sana, pendapatan kita adalah sebesar ini gitu. Kalau misalkan fungsi tujuannya maksimalkan, maka ada beberapa perubahan. Di uji optimalitas, di sini kriteria optimalnya adalah untuk setiap variabel non-basis, XIJ, nilai CIJ asritnya di sini lebih besar sama dengan 0. Jadi kebalikannya di sini. Jadi dikatakan optimal jika CIJ asritnya lebih besar sama dengan 0. Ini. Atau kalau lebih mudah di sini adalah kita tetap menyelesaikannya dalam bentuk meminimumkan. Jadi kita selesaikan dalam bentuk meminimumkan, tapi dengan cara adalah mengurangkan CIJ terbesar dengan setiap variabelnya. Jadi kita pilih di sini terbesarnya adalah 10. Jadi di sini berarti 10 kurangi 4, kemudian 10 kurangi 1, dan seterusnya. Jadi di sini akan menjadi 6, menjadi 9 gitu ya. Kemudian baru kita minimalkan gitu. Jadi yang paling mudah ya ini tadi. Jadi kita pilih yang terbesar, kemudian kita kurangkan dengan masing-masing elemen. Kemudian kita kerjakan seperti biasa. Kita kerjakan itu adalah fungsi tujuannya adalah meminimumkan. Atau juga bisa juga dengan cara mengalihkan negatif 1. Jadi ini dikalikan negatif 1. Ini. Jadi ini menjadi minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Jadi nanti tetap kita pengerjaannya adalah meminimumkan, jadi syaratnya adalah tetap CIJ asritnya kurang dari sama dengan 0. Karena apa? Kalau kita fungsi tujuannya memaksimumkan, jadi kalau di sini berarti yang kita pilih yang mana? Kalau maksimumkan, berarti kan 10 kan? Ini. Jadi pasti yang X43 ini yang kita pilih. Nah, tadi kenapa sih harus dikalikan negatif 1? Coba kita kalikan negatif 1 semua. Berarti kan ini menjadi minus 10. Ini menjadi minus 4. Fungsi tujuan kita adalah meminimumkan. Berarti yang akan dipilih yang mana? Tetap yang akan dipilih adalah si minus 10 atau X43. Jadi itu tadi. Jadi paling mudah adalah kalikan negatif 1, kemudian kerjakan seperti biasa. Gitu. Kalau misalkan fungsi tujuannya sudah maksimumkan. Atau begitu juga ini, atau menggunakan cara ini. Kan ini akan menjadi 0 ya. Jadi 0 menjadi 6. Kalau fungsi tujuannya minimumkan, berarti yang akan kita pilih ya tetap si X43.
Boleh dikalikan negatif 1 ataupun dengan mengurangkan CIJ terbesar dengan setiap variabelnya. Oke, jadi itu adalah kasus khususnya, nanti latihannya ada di kelas ya. Saya kira sekian untuk metode transportasi. Jadi ini yang sudah kita pelajari semua dari kasus transportasi. Minggu depan kita sudah metode baru lagi, yaitu masalah penugasan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.